tema kita adalah tentang kepada siapakah kita berguru. Orang sering menyebutnya mursyid, murabbi, kiai, ya, pembimbing rohani. Siapakah karakter pembimbing rohani yang ideal? Guru banyak, tapi yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu tidak banyak. Maka beliau memberikan rumusannya minimal ada 2. Jadi banyak kriteria guru yang bisa membuat kita menjadi wasil ilallah, sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai itu bukan berarti kita pindah-pindah. Allah itu kan maha dekat. Guru yang begini bisa menghidupkan kalbu kita sehingga merasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah orangnya? Imam Nata'illah Sekandari qaddasallahu sirrahu yaqul la tashab, janganlah engkau bersuhbah, berguru yang betul-betul dijadikan sebagai panutan lahir dan batin kita. Man la yunhiduka haluh, siapa yang hal itu, kondisinya, baik zahir ataupun batinnya, perubahan-perubahan pada si guru ini, la yunhiduka, tidak membuat ruhanimu bangkit. Jadi ama guru yang begini, bersama beliau, membersamainya beberapa saat, membuat kita kemudian bangkit dari kemalasan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Mursyid itu level syarat keduanya adalah makalnya, kalam-kalamnya, baik kalam lahirnya ataupun kalam batinnya, yadulluka 'ala Allah, menunjukkan kamu jalan kepada Allah. Maka yang tidak masuk kepada kedua kategori ini cukup dijadikan sebagai penceramah aja. Oh, itu ustadz pengajar di masjid saya, tapi bukan dijadikan sebagai panutan lahir batin. Jadi man huwal mursyid al-kamil, siapakah mursyid yang ideal? Pertama, halnya dia membuat kita bangkit. Yang kedua, makalnya, kalamnya dia membuat kita teringat, terarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang mencari mursyid, mencari guru, tapi dihadapi 2 hal ini. Yang pertama, orang yang baru hijrah. Apa yang didapat? Oh, yang penting ustadznya ngomong Quran Sunnah. Belum tentu semua orang yang mengutip Quran dan Sunnah kalamnya itu membangkitkan isi kalbu dan menunjukkan kepada Allah. Belum tentu. Siapa tahu dia bersembunyi dengan dalil-dalil itu dalam keegoannya. Bisa jadi dia bersembunyi dengan kalam-kalam mulia Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan pendapat pribadi dan kelompoknya. Orang ini belum masuk. Ada juga yang halnya itu dibuat-buat, dibuat-buat nangis, dibuat-buat kayak tawadu, penampilannya juga nggak natural, ya. Dibuat-buat seakan-akan dia seorang syekh, jadi badut. Banyak sekarang mursyid badut, syekh yang bawa thariqat sufi kah, majelis zikir kah, majelis salawat, tapi kayak jadi badut. Apa maksudnya? Badut itu gimana, Pak? Itu asli muka dia nggak begitu? Enggak, sama, dia memerankan aja. Nanti kalau dilepas hilang. Maka jangan berguru karena penampilan seseorang. Bergurulah karena hal ruhaninya. Hal ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi nggak bisa dibuat-buat, Pak. Nggak bisa dibuat-buat nangis, nggak bisa dibuat-buat tersentuh, nggak bisa. Emang dari sononya sudah begitu. Ciri kedua tadi apa? Kalamnya menunjukkan jalan kepada Allah. Mungkin gak orang yang belum merasakan kehadiran Allah di kalbunya lalu bisa mengajak orang merasakan Allah? Mungkinkah orang belum tahu jalan ke Jogja terus ngajak kita ke Jogja? Sama-sama pakai GPS, nanti di Cilacap tersesat semua, Pak. Ini banyak kejadian-kejadian begitu. Gak tahu jalan kepada Allah, ngajak orang kepada Allah. Ayatnya sahih, pasti sahih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Loh, Allahnya dia nggak ngerti. Maka ada tipe sekarang yang kedua, orang-orang mencari, kalau tadi yang penting ada Quran sunnahnya, yang kedua yang penting ada zikirnya. Tidak semua guru yang mengajarkan zikir itu mengajak kepada al-mazkur. Al-mazkur itu yang diingat. Siapa yang diingat? Allah. Ada yang ngajaknya biar sakti. Jadi hati-hati, Pak. Belajar ilmu kerohanian harus jelas sanadnya. Kalau enggak nanti diajak kita belajar ilmu kesaktian, ilmu kanuragan. Jadi enggak zikir jadinya. Nih, baca ini biar kamu enggak tembus sama orang. Baca ini biar kamu enggak kelihatan sama orang. Baca ini biar jualannya laku. Baca ini supaya semuanya agar sampai kepada maksud diri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hari ini seperti itu, maka hati-hati saja dalam berguru, ya. Jadi apa ciri mursyid? Pertama, halnya membuat kita bangkit. Yang kedua, kalamnya mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang berikut, ya, kita nggak usah panjang-panjang di situ. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsan suhbatuk man huwa aswa'u halan mink. Ini sudah ganti topik. Ada kalanya seseorang itu dia sebenarnya kualitasnya lagi buruk, orangnya lagi nggak bagus, amalnya tidak bagus, amalnya tidak maksimal. Tapi karena dia berteman dengan orang-orang yang lebih buruk daripadanya, atau berguru kepada orang yang di bawah standar ruhaninya, fa'arakal ihsan, maka engkau merasa dirimu lebih baik, ya, daripada si anu gitu. Maka masih ingat nggak ketika dulu ada orang yang membunuh 99 orang lalu bertambah dengan membunuh seorang ulama? Masih ingat apa pesan seorang wali? Jadi yang pertama yang dia bunuh itu ulama, itu bukan ulama wali, dia cuma ulama zahir. Sedangkan yang kedua yang dia temui itu ulama wali, wali Allah kalbunya. Maka kata si wali ini, jika kamu mau tobat, maka tinggalkan kampungmu, karena kampung dia ini punya komunitas yang akhlaknya begitu semua. Jika dia balik kepada mereka, dia akan merasa biasa. Wah, di sini mah biasa bunuh orang. Disuruh dia keluar, itu maksudnya. Maka Bapak selamatkan Allah, kalau ada orang kecanduan narkoba, udah di terapi, udah di segala macam, tapi kalau dia kembali ke komunitasnya, baik komunitas online ataupun offline-nya, nanti dia akan kembali ke masa lalunya. Jadi caranya gimana? Dia harus ganti nomor, ganti komunitas.
Karena sekarang komunitas itu nggak komunitas fisik, sudah ada semua dalam genggaman handphone. Jadi harus ganti nomor itu orang, ya. Jadi kalau ada keluarganya yang kena, nggak cukup dibawa ke tempat terapi narkoba, nggak cukup. Putus komunikasi dia dengan sebelum-sebelumnya, dia menjadi orang baru. Nah, ini yang terjadi pada zaman Bani Israel dan hadisnya sahih. Maka Imam Asy-Syarqawi mengatakan, suhbatu man huwa dunak dararun mahdun. Engkau berteman, bahkan berguru kepada orang yang lebih buruk halnya daripada kamu, dararun mahdun. Ini adalah kemudaratan murni. Li'annaha tughti anka uyubak. Karena itu membuat kamu merasa aibmu tertutupi, wa tubayyin laka kamaluk, dan membuat kamu merasa sempurna. Nah, ini bahayanya. Jadi kalau kita berteman, punya komunitas yang buruk, kita akan merasa jadi orang terbaik di antara orang yang buruk. Mau Pak? Menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Maka berguru ini ada dua macam dalam kitab. Suhbatul iradah, kemudian suhbatul tabarruk. Berguru itu ada dua. Berguru kita ingin jadi muridnya, namanya suhbatul iradah, suhbat iradah. Berguru kita pengen jadi muridnya. Kalau murid patuh nggak sama gurunya? Kalau kita punya guru di sekolah, ada tugas nggak? Ada PR nggak? Ada. Ada jam tertentu kita kemudian membangun komunikasi dengannya. Itu guru yang sudah kita jadikan sebagai suhbatul iradah. Iradah orangnya disebut murid. Apa arti murid? Murid bahasa Indonesia apa bahasa Arab, Pak? Bahasa Indonesia ya? Bukan. Murid itu bahasa Arab. Murid itu dari kitab-kitab tasawuf. Makanya aneh orang-orang hari ini, dia punya sekolah disebut murid-muridku, tapi dia membid'ahkan tasawuf, Pak. Padahal istilah murid itu dibawa oleh ulama kita dulu dari tanah Arab, dari Gujarat, dari mana-mana, dari Samarkand, masuk ke negeri ini, mereka menjadi mursyid, jadi guru. Orang-orang yang belajar kepada beliau disebut dengan murid. Suhbatul murid. Datang Maulana Ibrahim As-Samarkandi ke Indonesia. Pertama ke Campa, kemudian ke Palembang, lalu beliau ke Makassar, terus beliau ke Tuban. Itu orang-orang yang ditemuinya itu jadi muridnya. Jadi muridnya. Maka sekarang kita lihat keturunan Arab di Indonesia minimal ada 2 gelombang besar. Pertama gelombang awal, ya, tahun 1300-an, tahun 1400-an. Itu Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban, anaknya Sunan Ampel, ya. Sunan Ampel itu anaknya beliau. Itu bukan orang Indonesia, Pak, orang Samarkand, lama di Gujarat, berguru di Hadramaut, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mengislamkan negeri ini itu zuriat Nabi. Cuma sayangnya generasi kedua Hadramaut baru, jadi boleh disebut Hadarim Al-Jadidah. Kalau yang pertama Al-Qadimah. Yang pertama ini nasabnya dipelihara oleh orang-orang pesantren. Maka orang-orang pesantren itu yang tua, itu aslinya mereka zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelar Gus itu ganti dari Sayyid, Pak. Maka nggak boleh sembarangan gus-gusan, ya, gewagis. Gus, ntar jadi gugus, guguk, ya. Hati-hati. Itu gelar kalau kita bukan anak kiai jangan pakai deh. Itu sama kayak Raden, sama kayak Andi kalau di Makassar, ya, mirip-mirip itu. Jadi kalau bukan keturunan itu jangan dipakai. Oh, orang manggil kita Gus, bilang saya bukan anak kiai. Oh, ilmu saya lebih tinggi dari anak kiai, itu urusan lain. Itu urusan lain.
ya. Keturunan beliau-beliau inilah yang kemudian sampai ke pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Walaupun saya bukan orang yang hidup di komunitas itu, tapi ayah saya bilang, nama kamu dulu diambil dari nama beliau, maka nama saya belakangnya ada Hashimnya, ya. Alhamdulillah. Itu semua keturunan dari sana, Pak. Keturunan Syekh Ibrahim As-Samarqandi, ya. Nanti turunnya ke Sunan Ampel ke Sunan Bonang, terus sudah kemana-mana, baik muridnya ataupun keturunan nasabnya. Yang belakangan ini karena komunitasnya lebih kuat, ilmu sanadnya lebih kuat, ilmu nasabnya lebih bagus, akhirnya nasabnya dijaga dalam nama Rabithah Alawiyah. Jadi kalau orang Rabithah Alawiyah ini ngerti, dia pasti tidak akan pernah mengingkari yang sebelumnya. Cuma dia akan ngomong, kami nggak bisa mengetahui nasabnya secara detail, gitu aja ngomongnya. Jangan ingkar, Pak, kualat nanti, karena belum ada apa-apa, mereka sudah dahuluan generasi pertama, ya. Jadi beliau-beliau itu semuanya adalah mursyid, guru spiritual yang membimbing murid-muridnya wusul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim membimbing Sunan Ampel, Sunan Ampel membimbing Sunan Bonang, Sunan Bonang bimbing Sunan Kalijaga. Cuma kan kalau cerita-cerita yang ada kan ceritanya agak aneh-aneh tentang Sunan Kalijaga ini, ya. Bercampur antara mitologi dengan fakta sejarahnya. Yang pasti mereka ada. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menolak keberadaan mereka. Ini nggak ngerti sejarah, udah nggak ngerti istilah, ingkar lagi, ya. Benarlah kata imam-imam kita terdahulu, apa kata mereka? Al-mar'u aduwwun ala ma jahil. Orang akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Benar, Pak, ya? Maka semakin banyak orang mengerti, semakin sedikit ingkarnya. Jadi Bapak ini, di antara jamaah ini kalau banyak ingkarnya, berarti banyak jahilnya. Pengurus banyak ingkarnya, banyak jahilnya. Itu di mana-mana tuh begitu, ya. Main komentar aja, sedikit-sedikit komentar lagi, ya. Itu tanda kasratul jahil. Banyak jahilnya daripada banyak bijaknya. Orang bijak itu bicara kalau penting, nggak penting nggak usah bicara. Yang kedua, suhbatut tabarruk, berguru tapi ngambil berkah aja. Nah, ini yang Bapak lakukan setiap pagi, setiap malam di sini. Ada penceramah, ngambil berkah ilmunya. Mana yang lebih tinggi? Cuma sekedar ngambil berkah atau suhbatul iradah? Kalau suhbatut tabarruk, ngambil berkah, ya sekedar berkah aja, Pak. Setiap kali Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah duduk di sini, malaikat mengatakan Allahumma sholli alaih. Jadi Bapak duduk nih, itu malaikat dari tadi sampai nanti setelah kita selesai ngaji, itu berdoa, ya Allah beri dia rahmat, beri dia rahmat. Itu kalau duduk doang. Kalau ngaji gimana? Tambah lagi malaikatnya. Dan malaikat khusus, ada malaikat khusus mencari orang yang talabul ilm. Itu sayapnya dibuka. Untung nggak lihat. Kalau lihat bisa pingsan semua, ya, bisa-bisa lari, Pak. Karena sahabat Nabi ada yang dibukakan sesekali ke mereka, yang lari bukan beliau. Dia lagi naro onta, terus baca Quran di bawah pohon. Lagi baca Quran, malaikat turun, ditandai dengan awan. Awan turun, mendekat, dia nggak cuma beberapa di atas dia. Itu si onta ngapain? Gelisah-gelisah lari, Pak. Besok dia datang kepada Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, ketika aku baca Quran di padang pasir, lalu ada satu pohon dan aku baca Quran di bawahnya, ada awan turun. Awan apakah itu? Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat. Malaikat yang sayang kepada orang yang membaca Quran, orang yang zikir, apalagi yang taklim. Yang taklim mereka lebih demen, Pak.
Jadi malaikat itu lebih respect sama orang yang ngaji daripada orang yang zikir. Lebih senang sama orang zikir daripada orang yang tidur. Bapak tidur aja di masjid dapat rahmat. Ya. Jadi duduk begini ini ngorok tiba-tiba. Nah, itu kan ada yang ngorok tuh ya. Itu langsung dirahmati oleh Allah dengan doa malaikat. Apalagi kalau suhbatut tabarruk, mengambil tabarruk. Jadi nanti kalau syuruk jangan sholat dulu, karena sholat itu manfaatnya cuma sendiri. Ini kan kajian ada nih tiap pagi. Jangan sok soleh pak, jangan sok alim. Ya, wah ada syuruk nih, ngambil berkah dulu. Hadis sholat syuruk itu tidak sahih. Dia cuma sampai hasan li ghairihi. Sedangkan hadis mengenai mendengarkan kalam, mendengarkan tabarruk dalam berguru, ngambil ilmu, ngaji, itu hadisnya sahih, ayatnya sangat jelas. Paham di situ? Jangan berulang-ulang lagi kita ingetin pak ya. Kecuali bapak mau jalan, ya. Saya mau jalan dalam hati ngomong, minta izin kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, kita jalan. Jangan berdiri-berdiri aja, ya, itu mengganggu. Malaikat juga bingung pak ngeliat, loh ini majelis lebih mulia, kenapa dia pergi? Itu yang terjadi. Cuma kan kita nggak diperlihatkan oleh Allah. Coba apa dilihatin oleh Allah. Suatu kali ada muridnya Imam Malik. Imam Malik ini kan ngajar di Masjid Nabawi. Mereka di sana sampai sekarang masih berlaku. Habis azan itu masih taklim, benar nggak? Habis azan masih taklim, Mbak Ana, 15 menit sampai 20 menit. Kita berapa menit? Habis azan berapa menit? 10 ya. Maka kita buru-buru ya. Ini aja masih ramai pak. Coba kalau dikasih 15 menit, oh lebih ramai lagi kayaknya ke belakang. Ada beberapa masjid itu 20 menit saya lihat. Tapi ya ada jamaah yang nggak ngerti, protes juga. Giliran di Mekah nggak berani protes dia Masjidil Haram ya. Imam Malik ba'da azan itu nggak sholat sunat beberapa kali kalau lagi taklim. Beliau lanjutkan taklimnya. Seorang murid masukin kitabnya ke dalam tasnya, masukin, dibiarin aja Imam Malik. Udah selesai dia mau berdiri, Imam Malik nanya, ya gulam, hai bocah, kemana engkau? Apa kata orang ini? Wahai tuan guru, Imam Malik ya, aku hendak sholat sunat. Kata Imam Malik, apa hukumnya sholat sunat? Namanya sholat sunat. Sholat sunat rawatib hukumnya apa? Sunat. Ditanya lagi, kalau ngaji hukumnya apa? Bingung dia pak. Oh kalau ngaji wajib, yaudah kamu duduk. Lebih utama ngaji sesaat kita mendengarkan orang berkalam. Walaupun kalamnya nggak benar-benar amat pak, tapi karena niat yang tulus itu Allah angkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu, diberikan iman, Allah angkat derajat, bukan satu derajat, darajat. Darajat itu bahasa Arab disebut sebagai jamak plural, derjat, derjat, derjat. Kita nggak tahu seberapa banyak derjatnya. Nah, kebanyakan kita baru berguru sebatas sohbatut tabarruk, berguru ngambil berkah, bener ya? Belum ketemu kan guru yang ngasih PR zikir, paling cuma beberapa orang. Belum ketemu guru yang bilang kamu latihan seharinya segini ya, namanya berguru. Oh nanti muncul orang-orang yang nggak mengerti bab ini terus bilang, lo nggak boleh zikir pakai hitung-hitungan. Lo orang ini lagi jadi murid. Kalau lagi jadi murid suka-suka gurunya. Coba bapak anaknya sekolah nggak? Mana dalilnya? Suruh nulis 1 halaman. Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang dalilnya apa? Anak sekolah yang nonton YouTube. Tontonlah YouTube dengan link ini kan? Mana dalilnya? Kenapa itu dibolehkan? Tapi giliran ahli kolbu punya murid nggak boleh menata sebuah kurikulum. Jadi kalau nanti berguru kepada ahli kolbu, ahli zikir, pasti nanti dikasih kurikulum zikirnya. Beruntung bapak kalau sudah punya guru begitu. Jarang pak orang berguru begitu. Ini kita lihat nih di antara bapak paling cuma 10% yang sudah punya guru suhbatul iradah.
Makanya kalau diam itu masih bingung mau nggak baca apa ya. Ini bukan case di sini Pak, case di tanah haram, Haramain, Mekah Madinah. Ya, Bapak coba ingat-ingat waktu di Mekah Madinah, orang pada bengong aja ngeliatin orang lewat, bener nggak? Masuk yang di depan saya banyak yang bengong tuh kalau duduk ngeliatin Ka'bah atau ngeliatin orang lalu lalang kiri kanan gak jelas. Coba kalau dia punya guru, gurunya bilang nanti kalau kamu sampai di haram, bacalah zikir ini. Jadi ada pegangan dia. Tapi karena nggak punya pegangan, nggak punya zikir, apa yang mau dibaca? Kira-kira begitu, ya.